Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang dengan kudrat dan irodatnya lah kita masih bisa merasakan dan menghirup udara segar di Ramadan ini, di hari yang ke-8. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan menjadi catatan amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bukti syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'annya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang turut dan patuh mengikuti jejak dan langkah beliau. Anak-anakku yang soleha, gimana kabarnya nih di Ramadan hari ke-7? Mudah-mudahan semua kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sempurna ya. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita tidak surut semangat kita untuk melakukan aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu disampaikan kepada Jundub bin Junabah, atau yang sering kita dengar dengan gelar yaitu Abu Dzar Al-Ghifari ya. Apa bunyi hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abu Dzar, jaddid safinata fa innal bahra amikun. Bahwasanya Rasulullah menyeru kepada Abu Dzar ada 4 perkara ya, ada 4 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar. Yang pertama, Rasulullah menyeru, jaddid safinata fa innal bahra amikun. Renovasilah atau perbaharuilah kapal, atau bisa kita sebut dengan perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Rasulullah mengibaratkan hal-hal seperti ini atau menganalogikan bahwasanya perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya laut itu sangat dalam. Dalam makna tersebut bahwasanya Rasulullah itu menyuruh kepada kita semua untuk memperbaharui niat kita ya. Makna yang terkandung dalam hadis ini ya, potongan hadis ini, poin pertama yaitu kita disuruh atau diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaharui niat kita ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, segala sesuatu, yang artinya segala sesuatu itu tergantung dengan apa yang kita niatkan. Apabila niat kita hanya karena Allah, maka kita akan mendapatkan dua, dunia dan akhirat. Dan apabila kita berniat hanya karena urusan dunia, maka kita akan dapatkan
kenikmatan akhirat itu ya. Oleh karenanya di bulan Ramadan yang suci ini banyak aktivitas ibadah yang kita lakukan, dari mulai sholat sunnah taraweh ya, sholat sunnah, sholat saum ya, dan lain sebagainya. Itu harus kita perbaharui niat kita, luruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Dzar dan kita semua, wa khudziz zadi kamilan fa inna safara ba'idun ya, bawalah perbekalan yang cukup ya. Rasulullah menyeru kepada kita, bawalah perbekalan yang cukup, karena sesungguhnya perjalanan itu sangat jauh. Perbekalan di sini apa? Perbekalan di sini ialah amal ibadah. Yuk, mumpung kita masih ada di alam dunia ini ya, siapa yang tahu kan ya, umur dan usia kita tidak tahu ya. Oleh karena itu Bapak menyeru kepada kalian ya, pada diri Bapak pribadi dan semuanya yang menyaksikan di sini, kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat. Tentunya apa? Amal ibadah yang baik ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu wa khaffif al-amla fa innal aqabata kaunun ya. Ringankanlah bebanmu ya, karena rintangan di depan itu sangat berat. Apa rintangan di sini? Apa perintah Rasulullah untuk menyeru kepada kita meringankan beban? Ringankan di beban di sini adalah dosa ya, dosa, karena di depan rintangan yang sangat berat akan segera menghampiri kita tidak akan tahu ke depannya. Oleh karenanya yuk, Rasulullah juga mengatakan bahwasanya al-insanu ma'al khoto'i wan nisyan ya, bahwasanya manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Karenanya kita dianjurkan untuk bertaubat dan mengintrospeksi diri ya, melakukan introspeksi diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Itu pesan Rasulullah yang ketiga. Dan yang terakhir, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Dzar dan kita semua, yaitu wakhlis al-amala fa innan naqada basir ya. Ikhlaslah dalam segala amal ya, karena sesungguhnya Allah itu maha teliti dan maha melihat, maha menyaksikan ya. Jadi ketika kita sudah melakukan amal ibadah ya, kita sudah niat dengan lurus ya, kita sudah mengumpulkan ya amal ibadah, terakhir kita yaitu ikhlas. Seperti yang sering guru kita gaungkan, bahwasanya definisi ikhlas yaitu adalah putus harapan ya, putus harapan dari segala sesuatu yang memang bisa menggoyahkan niat kita ya, putus harapan ya, dimana ketika seseorang sudah putus harapan, nah itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Misalkan contohnya kita beribadah puasa atau beribadah tarawih, ketika ada seseorang yang menggunjing kita atau membicarakan tentang kita ya, bahwasanya kita itu ibadah katanya ingin dibilang, ingin dianggap anak lebih baik dan lain sebagainya, memang pandangan orang mungkin buruk terhadap kita, itu tidak kita pedulikan karena niat kita hanya karena Allah ya. Adapun pujian, cacian orang lain terhadap kita itu tidak kita hiraukan, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu mungkin 4 poin yang bisa Bapak sampaikan dalam hadis ini ya. Yang pertama kesimpulannya yaitu jadid safina fa innal bahra amikun. Jadi perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangat luas. Niat kita harus diperbaharui dalam segala hal. Yang kedua, uzizadi kamilan fa innas safara ba'idun. Ya, kita ambil perbekalan yang banyak. Kita bawa perbekalan yang banyak karena kita akan mengalami perjalanan yang jauh. Kita berlomba-lomba di dunia ini untuk beramal baik ya, mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu wa khaffif alhamla fa innal aqabata kaunun. Ya, kita harus ringankan beban kita karena rintangan di depan itu hanya sangat berat. Ya, ringankan, jangan kita sudah tahu mana hak dan yang batil, mana yang dosa dan mana yang tidak. Kita sudah tahu dan kita sudah paham. Kita sebaik mungkin, sebisa mungkin kita hindarkan hal-hal seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, wakhlis al-amala fa innana qad basirun. Ikhlas dalam beramal karena sesungguhnya Allah itu Maha meneliti. Ya. Dan Allah Maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan banyak hikmah dan ilmu yang kalian dapatkan di pertemuan kita kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.